banyak sekali kadang anjuran-anjuran untuk berkorban secara syariat itu Gus, dengan iming-iming pahala sekian lah, kemudian diganti dengan rezeki yang lebih besar. Akhirnya ada juga kadang ya banyak juga Gus yang terbawa atau terpengaruh oleh iming-iming itu. Yang terjadi adalah memaksakan memaksakan dirinya itu sebenarnya belum mampu tapi memaksakan untuk melakukan korban demi apa yang diinginkan oleh ustadz, oleh kiai, seperti itu. Ingin pahala itu tadi kan. Iya, katanya kan nanti diganti lebih besar, rezekinya pasti lebih lancar begitu. Nah, seperti kalau yang kondisinya seperti itu sebaiknya bagaimana, Gus? Kalau menurut saya ya jangan, ya tetap berkorban tapi jangan dijelaskan seperti itu yang akhirnya nanti malah membawa kekecewaan bagi umat gitu kan. Jadi lebih baik ya ngomong apa adanya aja. Apa adanya itu maksudnya ya di samping kita berkorban secara syariat, kita juga harus tahu berkorban secara hakikatnya itu maksudnya bagaimana. Kita arahkan ke sana gitu loh. Akhirnya nanti outputnya dia mempunyai keimanan yang lebih meningkat lagi di hadapan Allah itu loh. Nah kalau dijelaskan seperti itu pahala dan akhirnya tidak terbukti, nah ini tidak malah imannya bertambah, tidak malah takwanya bertambah mas, malah turun. Bahkan ada yang banding setir. Nah, katanya Ustadz ini dilipat gandakan segini. Nah saya sudah praktek seperti itu kok tidak dilipat-lipatkan kayak gitu ya. Mana ini kok tidak datang-datang. Nah akhirnya kan seperti itu. Nah akhirnya dia sampai pindah agama gara-gara seperti itu. Sebetulnya berarti agama ini tidak benar ini gitu ya. Kok tidak terbukti lah. Inilah salah satu efek kalau kita terlalu mengiming-imingi pahala atau apa ya, yes, intinya selain Allah lah di situ. Jadi yang nanti kesannya tidak mendidik malah menjatuhkan keimanan umat. Tidak semakin kuat malah semakin lemah. Kita didik apa adanya aja. Kalau sudah mampu ya kurban itu banyak efeknya, itu sedekah juga, bisa menyenangkan orang lain. Ya cuma seperti itu aja sudah cukup. Jangan terlalu di-over-overkan kan gitu ya. Orang siapa yang sedekah sekian, wah, ini akan dilipatkan di hari nanti di akhirat dibangunkan gedung tingkat berapa kan gitu ya. Nanti kalau tidak jumpa gedung di mana pertanggung jawabannya itu kan? Sebenarnya Gus, kalau secara syariat itu bersedekah atau berkurban itu ada ndak efek secara seperti yang para ustadz, para kiai jelaskan, malah nanti rezekinya akan meningkat begitu? Ada efek beneran kayak gitu atau gimana sebenarnya? Ada juga yang seperti itu mas, cuma yang banyak itu yang tidak terjadi. Itu loh, dari 100 orang umpamanya ya melakukan sedekah yang sama, jumlahnya sama, nominalnya sama, ini efeknya banyak yang tidak. Dari 100 ini paling cuma 2 orang yang kenyataannya itu. Lah yang 98 ini kecewa nanti. Itu fakta loh itu mas. Kalau dibuktikan bisa dibuktikan kalau itu. Dulu kan ada kasus-kasus seperti itu kan, mau sedekah 1000 ditikulkan sekian, akhirnya mobilnya dikasihkan, sahamnya dikasihkan semua, biar dengan harapan nanti dilipat gandakan oleh Allah kan gitu kan. Tapi
pada waktu itu kenyataannya tidak seperti itu. Nah, akhirnya si ustadznya tadi itu ya ketahuan sudah itu, kalau ada unsur bisnis itu tadi. Sudahlah, sudah, kalau tujuannya sudah tidak sama Allah sudah, ya sudah kacau sudah. Ujung-ujungnya kacau. Jadi yang dimaksud itu Gus, apakah Allah itu mengaturnya, memberikan, mendesain penataan dunia ini dengan cara seperti yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai itu secara syariat itu, ketika berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan, bersedekah akan dibalas dengan rezeki yang melimpah. Iya. Apakah penataannya memang seperti itu? Kalau menurut pengalaman yang sudah saya alami, Mas, memang benar, Mas. Cuma tidak apa ya, tidak, ketika kita sedekah uang, ini pengembalian Allah ini belum tentu berbentuk uang, Mas, gitu loh. Kadang berupa kesehatan, kita terjaga, yang orang lain pada sakit kita tidak sakit, kan gitu. Nah, orang lain kena musibah kita enggak. Nah, bisa juga dilipatkan dari situ, gitu loh. Dan ini kan jarang yang bisa menerima kalau dari sisi manusianya, Mas. Saya sudah kok uang kok ditukar ini kayak gitu lah. Ya tetap aja janggal, Mas, kalau diperhatikan secara seperti itu, gitu. Jadi bentuk rezeki yang dijadikan apa ya, balasan lah, Iya, ganjaran yang diberikan oleh Allah itu belum tentu berupa materi. iya, belum tentu berupa materi. Toh kita loh, Mas, biarpun sedekah sebanyak apapun, kita tidak mampu membayar kenikmatan mata ini, kenikmatan lidah ini merasakan lezatnya makanan, kenikmatan tangan ini bisa bergerak seperti ini. Kalau umpama disuruh bayar sama Allah, berapa harus bayar? Kok malah sedekah yang cuma sedekah apa, berkorban sapi satu aja udah kayaknya minta segala-galanya kan gitu. Wong kenikmatan mata bisa melihat, membedakan warna kuning, merah, ini sudah tidak bisa bayar kita, Mas. Kalau dari sisi manusianya loh, udah tidak sanggup bayar, pakai apa? Kita sedekah sapi satu aja sudah kayaknya minta dunia seisinya. Ya wes, tak kasih, tapi bayar itu, mata yang saya kasih itu bayar 7 kali dunia. Ya, dapat dari mana? Jadi tetap kesan pendidikannya itu minim, Mas, kalau jadi mau meningkatkan keyakinan, keimanan kepada Tuhan ini kayaknya sulit gitu, kalau metodenya seperti itu gitu. Lebih baik kita sampaikan seadanya, pelan, tapi umat ini hasilnya nanti mempunyai keimanan, ketakwaan yang kuat pada Allah. Biarpun sederhana, nggak harus pakai pentas, nggak harus pakai apa-apa, seadanya mengaji, mendidik umat ini seadanya. Tapi hasilnya terbukti di hadapan Allah, itu loh hasilnya. Jadi aslinya tidak ada korelasi ya, hubungan ya Gus ya, dengan peningkatan apa namanya, kekayaan begitu, peningkatan rezeki berupa uang begitu, ketika berkorban atau bersedekah begitu, tidak ada korelasinya sebenarnya Gus. Sebetulnya bukan dari situ korelasinya ini, Mas. Jadi
Ketika umat ini kita didik, hatinya itu belajar tenang, belajar berserah diri terhadap Allah, dibelajarin kesadaran bahwasanya semua milik Allah. Justru ini yang membuat hatinya tenang, gitu loh. Hatinya tenang, tidak banyak menuntut kepada Tuhan, bisa menerima apapun takdir yang diberikan Tuhan. Justru inilah yang akan dilipatkan nanti sama Allah, ditambah kenikmatannya. Nah, dalilnya mana? La in syakartum la izidanakum. Ketika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambah nikmat itu. Nah, kalau hatinya umat ini tidak kita didik untuk bisa bersyukur, ya mana bisa tambah, Mas, kalau didikannya sedekah sekian dilipatkan sekian. Nah, nilai bersandarnya sama Tuhan ini, kecintaannya, kerinduannya sama Tuhan ini tidak ada, gitu. Tapi kalau kita didik untuk mengenal Tuhan, bahasanya kita ini akhirnya tahu kita manusia ini hanya sebuah nama, gitu. Bukan siapa-siapa, semuanya ini milik Tuhan. Rambut Tuhan yang menciptakan, bukan kita yang membuat rambut ini. Sekujur tubuh ini, kemudian tanah, bumi ini, siapa yang membuat? Oh, langit siapa yang membuat? Angin siapa yang membuat? Mana yang milik kita? Fakta ini, Mas. Memang semuanya bukan milik manusia, itu loh. Dan ini sadari, gitu, sadari, temukan sedikit demi sedikit, angen-angen, ditafakuri, itu loh. Bener enggak kalau semuanya ini milik Allah, itu loh. Bener enggak? Kita angen-angen, kita tafakuri, kita rasakan, gitu. Sampai kita menemukan satu titik keyakinan di situ. Bener apa enggak? Setelah kita mengambil benar, semuanya ini milik Tuhan, ya sudah. Maka mulai saat itu dia akan tidak akan banyak menuntut sama Tuhan, tidak akan berani menuntut, Mas. Perilakunya akan qanaah, menerima apa yang ditakdirkan Tuhan. Outputnya ke sana nanti. Nah, kalau sudah outputnya ke sana, sudah terwujud itu, nah itulah sebetulnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan. Nah, qanaah itu tadi. Secara tidak langsung dia sudah munggah, naik level, itu loh, ketakwaannya itu. Jadi ketika kondisi memang belum mampu, sebaiknya dipaksakan itu untuk tidak dilakukan, ya Gus ya. Tidak dilakukan, karena haji itu kan kalau yang mampu, kalau tidak mampu kan tidak usah, bahkan tidak perlu kalau tidak mampu. Kenapa? Ngapain sudah tidak diwajibkan kok bagi orang yang tidak mampu? Yang diwajibkan untuk orang-orang yang mampu, itu loh. Nah, mampu ini kalau dikupas ya lebar lagi, Mas. Mampu dalam hal apa? Apa dari sisi materinya saja kemampuannya, atau sisi ketakwaannya di dalam hati memang betul-betul sudah siap ketemu Allah? Kayaknya kan berhaji itu kan mendatangi undangan Allah, katanya kan itu. Berarti kan orang yang berhaji itu sebetulnya siap untuk ketemu dengan Allah, bukan malah yang di rumah yang dipikirin. Dan tidak mengharap lagi pulang ke tanah airnya kalau sudah kembali sama Allah. Siap, gampangnya itu siap roh ini kembali kepada Allah, itu loh maksudnya.